teman-teman, kami dari kelompok 8, kelas 14, Prodi Farmasi. Di video kali ini, kami akan menjelaskan apa saja sih bakteri yang menguntungkan bagi manusia. Tapi sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Agustina Veronica Marpau, NIM 2002050151. Perkenalkan, nama saya Wuninggali Sanubari Kardiadinata, NIM 200205196. Perkenalkan, saya Cynthia Kinantita Lambanua, NIM 200205163. Nama saya Sri Amanda Simatupang, NIM 200205192. Perkenalkan, nama saya Melvana Pita Tulus, NIM 200205182. Perkenalkan, nama saya Ayurna, NIM 2020515. Ternyata, tak semua bakteri menimbulkan kerugian bagi manusia. Ada banyak sekali jenis bakteri yang menguntungkan manusia dan membantu kita untuk bertahan hidup. Bakteri yang baik ini disebut dengan probiotik. Probiotik merupakan bakteri baik penghasil asam laktat yang ditemukan di dalam saluran pencernaan manusia. Bakteri ini digunakan untuk mengatasi penyakit diare, iritasi usus, penyakit kulit, dan penyakit lainnya. Manusia menjadi rumah bagi sekitar 10 triliun bakteri baik. Sebagian besar bakteri tersebut berdiam di saluran pencernaan dan membantu tubuh untuk mencerna makanan serta menyerap nutrisi. Bakteri baik ini pun membantu melawan bakteri jahat penyebab penyakit. Lantas, apa saja sih bakteri yang menguntungkan bagi manusia? Berikut penjelasannya. Bakteri Tobacillus acidophilus yang termasuk ke dalam genus Lactobacillus. Bakteri ini merupakan bakteri pencinta asam. Bakteri ini juga ditemukan pada buttermilk dan yogurt. Bakteri ini mengubah gula dan karbohidrat menjadi asam laktat, sehingga bakteri ini disebut dengan bakteri asam laktat. Cara kerja bakteri Tobacillus acidophilus dengan cara menurunkan pH dan mengurangi resiko pertumbuhan organisme lain dalam makanan. Bakteri Cyanocobalamin membantu produksi vitamin 12 selama proses pencernaan. Bakteri Cyanocobalamin ini berperan sebagai probiotik. Probiotik bertanggung jawab terhadap kesehatan pencernaan secara keseluruhan karena mudah memecah senyawa kompleks makanan sehingga mudah dilarut dalam darah. Lactobacillus acidophilus. Lactobacillus acidophilus adalah probiotik atau bakteri baik yang hidup di dalam sistem pencernaan manusia. Bakteri ini bermanfaat untuk mencegah tumbuhnya mikroorganisme berbahaya penyebab terjadinya diare. Selain digunakan untuk pengobatan maupun pencegahan diare, dapat pula digunakan dalam pengobatan kelainan dan infeksi kulit. Lactobacillus acidophilus dapat juga dipakai dalam mengatasi penyakit yang ada hubungannya dengan kolesterol. Lactobacillus acidophilus juga mempunyai peranan untuk meningkatkan imunitas atau sistem kekebalan tubuh manusia. Streptococcus thermophilus. Jenis bakteri ini memang sering ditemukan pada produk fermentasi susu. Biasanya bakteri ini digunakan untuk memproduksi yogurt, keju, susu, maupun produk susu lainnya. Bakteri Streptococcus ini bermanfaat untuk meredakan intoleransi laktosa, menurunkan asam lambung, serta gangguan pencernaan lainnya. Streptococcus thermophilus juga menghasilkan ATP atau adenosine trifosfat dari respirasi serta menghasilkan senyawa nitrogen dari hidrolisis protein susu. Saccharomyces boulardii. Saccharomyces adalah salah satu jenis ragi yang termasuk dalam golongan probiotik dan memiliki peran dalam menjaga kesehatan saluran pencernaan pada manusia. Salah satu jenis Saccharomyces yang sering digunakan sebagai probiotik adalah Saccharomyces boulardii.
Saccharomyces boulardii termasuk dalam bakteri yang baik karena dapat membantu melindungi kesehatan saluran pencernaan dengan menjaga dan mengembalikan keseimbangan flora normal yang ada di dalam usus. Dan beberapa penelitian menyatakan bahwa probiotik Saccharomyces boulardii dapat digunakan sebagai pencegahan dan pengobatan diare, maupun itu diare akibat penggunaan antibiotik atau traveler's diarrhea. Escherichia coli atau sering disingkat dengan E. coli. Bakteri E. coli adalah bakteri yang hidup di dalam usus manusia yang berfungsi untuk menjaga kesehatan pencernaan pada manusia. Bakteri ini jarang dianggap sebagai bakteri baik, tapi sebenarnya bakteri ini bermanfaat untuk kesehatan. Bakteri ini diketahui dapat mengobati kolitis ulcerativa atau peradangan pada usus besar. Dan E. coli juga dikenal dengan bakteri enterik atau bakteri yang hidup dalam pencernaan hewan ataupun manusia. E. coli memproduksi vitamin K dan vitamin B kompleks yang dibutuhkan oleh tubuh untuk proses metabolisme. Bacillus coagulans. Bacillus coagulans adalah salah satu jenis bakteri baik yang disebut dengan probiotik. Bakteri jenis ini mampu menghasilkan spora selama siklus hidup reproduksinya. Kemampuannya tersebut memungkinkan Bacillus coagulans tidak dapat aktif selama kondisi keras yang dapat mematikan probiotik lainnya. Dilansir dari headline, Bacillus coagulans telah dianalisis untuk gejala IBS atau Irritable Bowel Syndrome yang termasuk diantaranya sakit perut, diare, dan sembelit. Ini berarti Bacillus coagulans ini memiliki manfaat untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan. Selanjutnya adalah Bifidobacterium animalis. Bifidobacterium animalis adalah salah satu jenis bakteri gram positif yang dapat ditemukan di dalam usus besar manusia. Bakteri jenis ini merupakan salah satu probiotik yang terkenal karena mampu memperbaiki gerakan usus. Dilansir dari Cell Fact, susu formula Bifidobacterium yang diberikan kepada 50 anak dengan diare akut mampu menurunkan frekuensi, durasi diare, dan rawat inap. Manfaat Bifidobacterium yang paling menonjol adalah pada kasus diare rotavirus. Bakteri ini juga sering digunakan untuk terapi orang dengan sindrom iritasi usus besar atau konstipasi kronis. Lactococcus lactis adalah jenis bakteri gram positif yang bersifat mesofilik dan bersifat fakultatif anaerob. Bersifat mesofilik karena dapat hidup di kisaran suhu 10-45 derajat Celcius dan bersifat fakultatif anaerob karena dapat hidup dengan adanya oksigen dan tanpa adanya oksigen. Bakteri yang semula diberi nama Streptococcus lactis ini dipergunakan secara luas pada produksi susu, keju, dan mentega. Bakteri ini lingkungan hidupnya harus kaya akan sumber karbon yang dapat diperoleh dari karbohidrat dalam susu. Bakteri ini juga lingkungan hidupnya harus kaya akan nitrogen yang dapat diperoleh dari lemak susu dan asam amino yang diperoleh dari protein dalam susu. Bakteri ini dapat ditemukan di alam bebas dan di dalam saluran pencernaan hewan. Ketika di alam bebas, bakteri ini hidup dan menetap di permukaan tumbuhan dan akan dicerna bersama tumbuhan lain di dalam saluran pencernaan hewan ketika hewan memakan tumbuhan itu. Lactobacillus reuteri adalah jenis bakteri baik yang berperan penting dalam menjaga kesehatan saluran pencernaan pada manusia. Menurut berbagai penelitian, bakteri ini bermanfaat untuk mengatasi masalah pencernaan seperti diare, konstipasi, infeksi pada usus, peradangan pada usus, efek samping akibat penggunaan antibiotik, dan masih banyak lagi. Selain itu, Lactobacillus memiliki efek antiinflamasi atau lebih dikenal dengan anti peradangan. Ini berguna untuk mengatasi masalah kolik pada anak usia dini. Bakteri ini juga mampu menghasilkan vitamin B12 yang berguna untuk mengoptimalkan fungsi kerja otak. Bakteri ini juga efektif dalam mengatasi gingivitis,
dan plak pada pasien, dan bakteri ini mampu mengurangi resiko. Bacillus rhamnosus adalah bakteri yang awalnya dianggap sebagai subspesies L. casei, namun penelitian genetik menemukan bahwa bakteri tersebut merupakan spesies terpisah dalam klade L. casei yang juga mencakup L. paracasei dan L. Manfaat Lactobacillus rhamnosus. Bakteri ini dimanfaatkan sebagai sumber probiotik yang ditambahkan ke dalam produk makanan atau minuman seperti yogurt, susu probiotik untuk anak dan lainnya. Berbagai riset menyebutkan bakteri ini bermanfaat bagi kesehatan. Acidophilus bifidus adalah yang membantu menurunkan kadar kolesterol dan mencegah pertumbuhan jamur jahat seperti Candida albicans. Bakteri Acidophilus bifidus membersihkan aliran darah dengan menghilangkan racun. Oleh karena itu, bakteri ini berperan dalam meningkatkan kekebalan tubuh. Itu dia beberapa jenis bakteri baik yang menguntungkan bagi kesehatan manusia. Kandungan bakteri baik tersebut umumnya dapat ditemukan di dalam produk yogurt, mentega, keju, tempe, coklat, atau kimchi. Semoga bermanfaat.